Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 17 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan menutup perdagangan pada Rabu 16 Maret di teritori positif. IHSG bertengger di posisi 6.992,4, naik 1,07% atau 74,21 poin. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level terendah hariannya di 6.946,84 dan tertinggi pada level 6.992,4. Nilai kapitalisasi pasar mencapai 8.802,45 triliun rupiah dan saham yang diperdagangkan sejumlah 21,99 miliar unit saham dengan nilai transaksi 15,27 triliun rupiah. Sektor energi memimpin penguatan dengan kenaikan mencapai 2,10% dan diikuti sektor barang konsumen primer yang naik 1,72%. Investor asing mencatatkan aksi net foreign buy sebesar 2,09 triliun rupiah di seluruh pasar. Saham PT Bank Sentral Asia tercatat menjadi yang paling banyak diincar asing dengan net buy senilai 697,26 miliar rupiah. Lalu, diikuti saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan net buy 450,31 triliun rupiah dan PT Telkom Indonesia sebesar 248,86 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Bank Mandiri justru paling banyak dilepas asing dengan net sell mencapai 111,88 miliar rupiah. Saham lainnya yang dilego asing antara lain saham PT Merdeka Copper Gold sebesar 26,50 miliar rupiah. Saham PT PP sebesar 17,08 miliar rupiah. Sentimen dari pasar global cenderung positif. Bursa saham Asia Pasifik pun terpantau menghijau. Bursa saham Amerika Serikat juga berhasil rebound dan ditutup cerah pada perdagangan Selasa 15 Maret waktu Amerika Serikat. Sentimen positif juga datang dari harga minyak mentah dunia yang terus turun. Pelaku pasar mencermati hasil rapat The Fed yang diumumkan pada Rabu siang waktu Amerika Serikat atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Selain itu, pelaku pasar juga mengantisipasi hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan dirilis hari ini, tepatnya Kamis 17 Maret 2022. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan menguat 1,07% ke level 6.992,39 pada Rabu 16 Maret lalu. Indeks kembali mendekati level all the time high. Analis teknikal MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana melihat penguatan IHSG kemarin sejalan dengan pergerakan bursa Amerika Serikat dan Asia yang juga kompak menguat. Salah satu faktor pendorong bursa penurunan harga minyak dunia yang akan mengurangi tekanan inflasi Amerika Serikat. Untuk perdagangan Kamis, Herditya menyebut IHSG berpeluang kembali menguat untuk menguji resisten di 6.996 sehingga 7.000, sekaligus level psikologisnya. Untuk support di 6.894 dan resisten di 7.000. Pasar akan merespon keputusan bunga FOMC yang diumumkan Kamis dini hari dan bunga Bank Indonesia pada Kamis siang. Pasar juga menunggu rilis penjualan retail di Amerika Serikat. Technical Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova menambahkan, pasar Asia termasuk Indonesia serempak menguat dipengaruhi juga oleh pembicaraan damai dari konflik Rusia dan Ukraina. Selain itu, dari Cina yang menjanjikan kestabilan pasar saham dan juga dukungan terhadap perekonomian, imbuh Ivan. Dengan situasi yang cukup kondusif ini, Ivan memproyeksikan IHSG hari ini memiliki peluang untuk menembus resisten di 6.997 dan berikutnya resisten baru pada 7.067. Sedangkan support terdekat di level 6.900.
Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan mengungkapkan bahwa indeks harga saham gabungan pada Kamis 17 Maret berpotensi uji level psikologis 7.000 hingga 7.020. Hal ini seiring berlanjutnya net buy investor asing di perdagangan Rabu 16 Maret, terutama pada saham-saham blue chip dan defensif. Valdi memprediksi level IHSG resisten di 7.000 dan support di 6.920. Bank Indonesia diyakini mempertahankan suku bunga hari ini meskipun The Fed menaikkan bunga. Analis BCA Sekuritas Ahmad Yaki melihat kenaikan IHSG kemarin lebih pada sentimen domestik karena surplus data neraca perdagangan, serta kejelasan terkait kenaikan Federal Funds Rate sebanyak 25 BPS. Prediksi Yaki, IHSG bergerak di 6.865 hingga 7.048. Namun, jika IHSG gagal break dan bertahan di atas 6.996 hingga 7.023, rawan akan profit taking, menurut Yaki. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia pada perdagangan Rabu tercatat terus ambles, seiring perkembangan pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Kamis 17 Maret dini hari untuk melawan inflasi yang melonjak. Pada perdagangan Rabu pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange ambles 12,4 US dollar menjadi 1.936,2 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga merosot 2,29 US dollar ke level 1.915,55 US dollar per troy ounce. Sementara, untuk indeks dolar Amerika Serikat yang biasanya berbanding terbalik dengan emas jatuh di level 98,650. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp984.000, anjlok Rp10.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp886.000 per gram, lebih rendah Rp14.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia kembali rebound pada perdagangan Rabu petang setelah mengalami koreksi pada sesi sebelumnya. Minyak menguat di tengah berlangsungnya perundingan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Pada perdagangan Rabu petang, pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April 2022 menguat sebesar 2,06% menjadi 98,43 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei 2022 menguat 2,81% menjadi 98,43 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan posisi Ukraina dan Rusia dalam perundingan damai terdengar lebih realistis, tetapi diperlukan lebih banyak waktu. Pada sesi perdagangan sebelumnya, untuk pertama kalinya harga minyak ditutup di bawah 100 US dollar sejak Februari 2022. Harga minyak di pasar telah bergejolak sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari dan sempat mencapai level tertinggi 14 tahun pada 7 Maret. Sementara itu, wabah COVID-19 terbaru di Cina telah memicu kekhawatiran akan permintaan bahan bakar yang lebih lambat di negara tersebut. Negara konsumen minyak terbesar kedua tersebut telah memberlakukan lockdown di daerah-daerah tertentu. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah bakal bergerak sideways pada Kamis. Ini jika arah bunga The Fed sepertinya yang diharapkan oleh pelaku pasar dan tidak akan diimbangi dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia.
Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan pasar memperkirakan The Fed kemungkinan menaikkan bunga 25 BPS. Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangkau Sutopo Widodo mengatakan pengumuman The Fed tidak akan memberikan pengaruh signifikan pada pergerakan rupiah hari ini. Ini karena pasar sudah mengantisipasi jauh-jauh hari, menurut Sutopo. Joshua bilang, apa yang ditunggu pasar adalah sinyal yang akan disampaikan The Fed terkait arah suku bunga ke depan. Hal tersebut terindikasi yield US Treasury yang sempat menyentuh level 2,19%, sehingga mendorong kenaikan yield surat utang negara 10 tahun ke 6,77%, ujar Joshua. Sutopo mengatakan kemungkinan Bank Indonesia menaikkan bunga dalam waktu dekat sejalan dengan tren kebijakan moneter global lebih ketat. Prediksi Sutopo, rupiah pada hari ini akan berada di 14.300 hingga 14.350 rupiah. Proyeksi Joshua, rupiah berada di 14.290 hingga 14.400. Rabu, rupiah di pasar spot menguat 0,1% ke 14.311. Sementara Gisder Bank Indonesia, rupiah menguat 0,6% ke 14.311 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada hari ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.